Dan setelah Bapak melakukan ritual itu, korbannya meninggal dunia atau sakit dulu? Sakit dulu. Prosesnya sakit dulu kurang lebih selama 27 hari. Hari ke-31 meninggal. Korbannya hanya satu? 4 orang. Aduh, banyak ya. Baik, tujuan Pak Kris datang ke Menembus Mata Batin untuk apa? Yang pertama, dengan acara ini, saya sebenarnya di hati kecil saya ingin terlepas dari masalah yang saya alami saat ini. Karena jujur aja, 1 bulan mungkin saya bisa tenang tidur hanya 2 kali, 2 malam. Sisanya saya tidur cuma sejam, setengah jam, bahkan tidak tidur sama sekali. Kenapa, Pak? Karena yang pertama, arwah-arwah orang yang saya korbankan itu selalu datang dan selalu datang. Dan jika saya tidak melakukan lagi ilmu yang saya dapatkan, teman gaib saya akan selalu datang. Jadi mereka selalu minta tumbal, minta korban? Iya, selalu memaksa saya untuk melakukan acara seperti itu, ritual itu untuk membunuh orang. Untuk membunuh orang, makanya datang ke sini untuk terbebas dari ancaman-ancaman makhluk gaib itu. Saya juga kepingin hidup normal lagi. Baik, mudah-mudahan setelah malam hari ini Bapak Kris bisa hidup lebih normal daripada sebelumnya. Kami akan ajak Bapak untuk ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Kris, terlahir tanggal 10 September 1976. Sosok yang berpikir praktis dan suka kebebasan. Dia juga memiliki sifat ambisius yang tak terbendung. Saya merasa ada kekuatan yang begitu dahsyat dalam jiwa Kris. Ambisinya mendorong dia untuk mendapatkan kekuatan itu. Saya melihat ada banyak korban yang ditimbulkan oleh kekuatannya. Terkait dengan Kris, saya melihat sosok yang sangat tua dan mempunyai kekuatan yang sangat besar. Bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Tunggu. Kenapa ya kamu kok ada aura kekhawatiran dan ketakutan ya? Iya kah? Enggak. Are you sure? Kamu ketakutan atau ada yang dikhawatirkan? Enggak ada sih. Tapi Cuman kamu sama dia takut ya? Serem Serem. aja denger ceritanya. By the way, jangan liatin mata dia ya. Oh ya. Oke. Oke. Kris, dengan tanggal lahir 10 bulan 9 1976. Dan saya ngelihat aura Kris sangat menyeramkan sekali. Terutama bagi orang-orang baru. Ya, Di balik tubuhnya yang besar, banyak tersimpan makhluk-makhluk astral di belakangnya. Persis sekarang. Mau ngerasain juga ya? Kamu bisa ngerasain? Tuh kan? See, this is my point. Di mana kamu bisa nunjukin ke Roy? Nggak bisa nunjukin sih, cuman Kamu Oke, ngerasa sesuatu ya? Sini deh. Di antara sini, kamu lebih gak nyaman di bagian mana? Sini, sini, atau mana? Coba kamu kelilingin Pak Krisnya. Kamu coba raba dengan tangan kamu. Kalau kamu gak kuat, teriak ya. Sekenceng-kencengnya. You have to go. Jangan masuk deh. Gak bisa keluar.
Put, Air. Putri. Put. Kenapa, Roy? Dia bisa ngeliat. Putri tenang dulu, Putri minum dulu. Putri pegang, minum. Tangannya gini deh, jangan nekul. Takutnya ada yang masuk. Dia sampai shock gitu loh. Kamu lihat apa, Putri? Nggak, cuma dari pertama Bapak itu cerita, nggak tahu kenapa kayak pengen nangis. Aduh. Pengen nangis. Ada kuntilanaknya di sana. Di belakangnya tadi waktu Putri di belakang Pak Kris ini. Oke, mesinnya. Jangan lihat matanya ya. Putri bisa lanjut? Bisa. Udah lebih tenang sekarang. Oke, Pak Kris ini kata dia menguasai ilmu supernatural dan dia memakan banyak korban, Roy. Iya. Menyeramkan sekali, Bay. Dan tadi Putri menyentuh bagian belakangnya. Untungnya buru-buru aku lepasin ya. Apa sebenarnya yang disentuh? Kuntilanak seperti apa dan sedang apa sebenarnya? Ada satu kuntilanak, ada satu kakek-kakek tua. Betul? Betul. Tuh kan? Itu yang bikin dia hidupnya jadi kayak diteror oleh makhluk-makhluk astral. Dia jadi dia tuh diteror sama hal-hal yang seperti itu ya. Hidupnya jadi bingung, gak tenang gitu. Mudah-mudahan saya bisa bertukar pikiran dan membantu semampu saya ya. Iya. Putri, kamu kenapa nangis? Kenapa? Apa yang kamu rasain Nggak tadi? ngerti, Kak. Heeh. Apa yang tiba-tiba kamu ada di kepala kamu, kamu rasain? Nggak tahu, tadi pas Bapak Kris tuh cerita, nggak tahu kenapa kayak pengen nangis. Terus itu tadi aku tuh nggak bisa ngelihat, Tapi cuman, kamu ngerasain sesuatu sekali gitu? iya nggak tahu, begitu kesana begitu aja gitu. Ada energi yang narik kamu ngerasain itu berat. Itu dia tadi menyentuh kuntilanak yang di belakang Pak Kris ya? Iya. Ada satu kuntilanak, ada satu kakek-kakek tua bongkok. Saya mau ingin bertanya. Pernahkah Pak Kris belajar sebelumnya ilmu-ilmu hitam sebelum mencapai umur yang sekarang? Ada tendensi Pak Kris ini belajar supranatural. Dan dia menguasai ilmu titik itu. Iya. Berbahaya bagi seorang perempuan yang mungkin lemah melihat Pak Kris akan masuk ke dalam dunianya. Dan kalau nggak buru-buru dicabut, aku nggak tahu deh apa jadinya. Saya tertarik ya. Iya, jadi bengong-bengong gini. Terus kalau ngajak ngobrol, woi, Putri, gitu kayak Hilang aja gitu. iya hilang Hilang nggak gitu fokus gitu. Benar Pak Kris. Betul. Saya dulu sebelumnya hanya belajar sedikit tentang hal-hal yang bersifat gaib. Tapi karena sakit hati saya yang sangat teramat, sehingga saya lebih tertarik untuk mendalami Ke ilmu titik ini. yang lebih tinggi Iya, lagi. untuk yang lebih tinggi lagi. Benar ini ada kuntilanak dan juga ada kakek-kakek tua. Kakek tua yang selama ini selalu ikut saya, ini berasal dari gunung. Bapak waktu mengambil kakek-kakek tua ini untuk apa sebenarnya tujuannya? Saya butuh seorang guru pembimbing. Dan tidak satu orang pun mau membimbing saya. Jadi saya hanya berserah diri kepada alam yang ada di sekitar saya. Tempat-tempat mistis, tempat-tempat angker saya datangi. Dan di situ saya mendapatkan seorang guru. Hingga sampai saat ini orang tersebut selalu mengikuti saya. Kemanapun saya pergi selalu mengikuti saya. Waktu Bapak mengirimkan santet ke 4 korbannya itu, Iya, apakah dengan bantuan kakek-kakek itu? betul.